Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sabrina Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada modul 9. Materi yang ada pada modul 9 yaitu tentang firewall filter chain, konsep if-then, firewall strategi, troubleshooting firewall log, dan network time protocol atau NTP. Di slide pertama ada tentang firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur, mengizinkan, atau memblokir lalu lintas data, atau bisa disebut juga traffic, yang masuk maupun keluar dari jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan, maupun ancaman dari internet. Lalu di slide kedua ada firewall filter chain, adalah jalur yang digunakan firewall untuk memproses paket data. Yang pertama ada input. Chain input digunakan untuk memfilter paket data yang ditunjukkan ke router. Contohnya saat melakukan login ke MikroTik menggunakan Winbox atau SSH. Yang kedua ada forward. Chain forward digunakan untuk memfilter paket data yang melewati router menuju perangkat lain. Contohnya, komputer yang mengakses internet melalui router. Yang ketiga ada output. Chain output digunakan untuk memfilter paket data yang dikirim oleh router ke perangkat lain, misalnya saat router melakukan ping atau sinkronasi waktu. Di slide ketiga ini, kita akan membahas tentang firewall konsep if dan then. Firewall bekerja menggunakan logika if dan then, yaitu pertama, if atau bisa kalian sebut dengan jika, adalah kondisi tertentu terpenuhi. Yang kedua ada then atau bisa kalian sebut dengan maka adalah firewall menjalankan tindakan sesuai aturan. Kemudian ada contoh sederhananya seperti if IP address sama dengan 192.168.1.10. Yang kedua contohnya ada then accept atau izinkan akses. Lalu contoh lainnya seperti if port sama dengan 23 atau telnet. Yang kedua ada then drop atau tolak koneksi. Lalu di slide ini kita akan membahas tentang firewall strategi. Yang pertama ada accept view, semua koneksi diblokir. Kemudian hanya beberapa koneksi tertentu yang diizinkan. Kelebihannya sangat aman karena hanya layanan yang dibutuhkan yang dapat diakses. Yang kedua ada drop any plus drop view. Semua koneksi diizinkan, tetapi koneksi tertentu yang dianggap berbahaya diblokir. Kelebihannya adalah mudah diterapkan pada jaringan yang tidak membutuhkan keamanan tinggi. Yang ketiga ada exit any. Yang pertama, semua lalu lintas data diizinkan tanpa pembatas. Yang kedua, ada kelebihannya yaitu konfigurasi sederhana. Yang ketiga, ada kekurangan yaitu risiko keamanan lebih tinggi karena semua akses diperbolehkan. Lanjut, di slide ini kita akan membahas tentang study troubleshooting kasus firewall. Beberapa masalah yang sering terjadi pada firewall antara lain yang pertama, tidak dapat mengakses internet karena rule drop terlalu ketat. Yang kedua, tidak bisa login ke router karena chain input diblokir. Yang ketiga, koneksi antar jaringan gagal akibat rule forward yang salah. Keempat, ada urutan rule firewall tidak tepat sehingga aturan tidak berjalan sesuai harapan. Tapi di balik masalah pasti selalu ada solusi. Kalian pertama bisa melakukan solusi yaitu dengan cara periksa urutan rule firewall. Kedua, pastikan chain dan action sudah benar. Yang ketiga, uji koneksi menggunakan ping atau track route. Yang keempat, ada aktifkan firewall log untuk melihat paket yang diblokir. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan tentang firewall log. Firewall log adalah fitur yang digunakan untuk mencatat aktivitas paket data yang melewati firewall. Fungsi firewall log yaitu pertama mengetahui paket yang diterima atau ditolak. Kedua, membantu proses troubleshooting. Ketiga, memantau aktivitas jaringan. Dan yang keempat, mendeteksi percobaan akses yang mencurigakan. Ini merupakan contoh firewall log. Log ini mencatat aktivitas jaringan yang melewati firewall seperti waktu, aksi allow atau drop,
protokol, serta IP sumber dan tujuan. Firewall log digunakan untuk memantau jaringan dan membantu proses troubleshooting. Kemudian ada Network Time Protocol atau bisa kalian singkat NTP, pengaruh pada firewall. Network Time Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menyingkronkan waktu pada perangkat komputer atau router dengan NTP server, sehingga semua perangkat memiliki waktu yang sama dan akurat. Lalu ada fungsinya. Pertama, menyingkronkan waktu pada router. Kedua, membuat waktu pada firewall log menjadi akurat. Yang ketiga, memudahkan troubleshooting jaringan. Yang keempat, mendukung rule firewall yang menggunakan jadwal. Dan yang kelima, menjaga sinkronasi waktu antara perangkat jaringan. Di slide ini kita masih berhubungan dengan Network Time Protocol. Di sini ada cara kerjanya, yaitu pertama, router mengirim permintaan waktu ke NTP server, kedua, NTP server mengirimkan waktu yang akurat, ketiga, router menyesuaikan waktu sistem, dan yang keempat, router melakukan sinkronasi secara berkala agar waktu tetap akurat. Lalu di sini juga ada contoh NTP server. Pertama, Time Google.com, kedua, Pool NTP ORG, yang ketiga, Time Windows.com, dan yang keempat, ID Pool NTP ORG. Kemudian di sini juga ada tentang pengaruh NTP pada firewall. Pertama, pengaruhnya yaitu waktu pada firewall log menjadi akurat. Kedua, memudahkan analisis saat terjadi gangguan atau serangan. Dan yang ketiga, rule firewall berbasis jadwal berjalan tepat waktu. Keempat, membantu proses monitoring dan audit keamanan jaringan. Dan di slide ini juga masih berhubungan dengan Network Time Protocol ya teman-teman. Di sini ada tentang konfigurasi NTP di Winbox MikroTik. Caranya pertama login ke Winbox, kedua pilih sistem, SNTP Client atau NTP Client pada router OS terbaru, ketiga centang enable, keempat masukkan primary NTP server, misalnya Time Google.com atau ID Pool NTP ORG. Yang kelima, buka sistem cloud, lalu pilih time zone Asia atau Jakarta. Dan yang keenam, klik apply, kemudian OK. Ketujuh, pastikan waktu router sudah sinkron dengan melihat menu sistem clock. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan seputar firewall. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.